Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, katanya Jawa Timur ya kemenangan atas Pak Prabowo ya atau basisnya Pak Prabowo. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi saya rasa Partai Gerindra di Jawa Timur dibandingkan dengan Partai Demokrat, ya jauh begitu ya. Partai Demokrat selalu nomor satu yang ada di Jawa Timur begitu. Walaupun Hovifah dulu dengan dengan Gerindra ya, lalu kemudian Hovifah yang menang, padahal diusung oleh Partai Demokrat di situ begitu. Sedangkan Pak Gerindra ya tidak begitu masif di Jawa Timur begitu. Kok bisa mengatakan seperti itu? Bini, survei landscape ya Jawa Timur bisa jadi basis suara Prabowo Subianto di pemilu 2024. Saya kira tertawa begitu. Survei-survei seperti ini kita harus lihat situasi dan kondisi di lapangan begitu kan ya. Pemilu di 2019 ya, ketika Hovifah dengan yang lain ya, karena waktu itu adalah pertentangannya adalah Partai Demokrat dengan Gerindra di situ, maka yang menang itu adalah Partai Demokrat begitu kan. Tetapi ini harus menjadi kalkulasi politik bahwa kalau sekarang itu menjadi lumbung dari Pak Prabowo ya, basis datanya seperti apa begitu kan. Tetapi ini sangat menarik. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Komentar-komentar netizen seperti ini. Terlebih dahulu saya bacakan komentar-komentar netizen yang survei landscape ya, Jawa Timur bisa jadi basis suara Prabowo Subianto di pemilu di 2024 ya. Orang Jawa Timur itu logikanya pada jalan semua bos. Jadi nggak usah berharap sama Jatim. Jatim itu udah milik Anies Baswedan. Wah, sangat luar biasa ya. Kalau cawapresnya dari PKB mungkin saja kan basisnya di Jatim. Tapi bagaimana dengan daerah lain ya? Hayo ya ini. Ini nggak usah repot-repot yang mensurvei apalagi sampai mengatakan basis suara ya. Karena sudah 3 kali kontestasi kalah terus. Bayangkan menjadi capres itu tidak gampang dan tidak murah ya. Tetapi tetap aja ikut dan kalah terus menerus ya. Jawa Timur lumbung pesantren yang kental dengan NU-nya. Jangan berharap Prabowo menang di Jatim ya. Luka hati para kiai atas penghinaan Prabowo bergabung dengan rival Pilpres 2019 ya. Sekarang duduk dengan warga Jawa Timur ya bulat ke Anies. Sebab Anies yang aswaja sesuai dengan karakteristik NU. Ini sangat luar biasa begitu. Saya rasa Jawa Timur itu adalah lumbungnya Anies Baswedan bukan Pak Prabowo begitu. Jadi kita sejenak kita harus hargai survei-survei seperti itu tapi melihat realitasnya di lapangan bahwa menunjukkan Partai Demokrat ya di situ dengan Partai Nasdem di situ menjadi kolaborasi yang sangat luar biasa dan bahkan ini menjadi momok bagi kita bahwa sesuatu yang menang ya di pemilu 2019 ya itu menjadi catatan penting begitu ya. Keren, jadi capres 2019 yang pernah ya bilang ya hal survei gimana berbaur itu orang dong ya, rakyat butuh bukti dan bukan hasil survei. Betul juga begitu ya. Ini ada pro dan kontra di sini begitu ya. Alangkah baiknya kalau pemilu itu bukan berdasarkan suara mayoritas, tetapi kayak negara federal, yaitu sesuai tiap ya provinsi yang ada di Indonesia. Dengan begitu presiden akan lebih menjadi representasi seluruh Indonesia daripada representasi suka ya agama, ras dan etnis. Bayangkan kalau kita melihat perkembangan politik hari ini begitu ya, apakah di Jawa Timur itu benar-benar menjadi basis Pak Prabowo begitu? Dari mana datanya? Kan begitu kan bisa diadu data begitu. Artinya dengan kemenangan Hovifah di 2019 itu menunjukkan Partai Demokrat sangat eksis sekali karena Partai Demokrat ya kalau nggak salah juga mengusung Hovifah begitu. Akhirnya menang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya survei landscape ya Jawa Timur bisa jadi basis suara Prabowo Subianto di pemilu 2024 ya dikutip dari Glora ya. Provinsi Jawa Timur nampak menjadi ambisis ya suara baru bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jelang pemilu di 2024. Hal ini disampaikan basis suara sebelumnya di Jawa Barat dan Banten. Agaknya sekarang ya Provinsi Jatim merupakan basis elektoral ya untuk Prabowo di samping Jawa Barat dan Banten di Pulau Jawa. Ujar dikutip lembaga survei dan analisa kebijakan publik Landscape Muhammad Toha dalam keterangan tertulis. Artinya kalau kita melihat ini kecuali ya memang Pak Prabowo dengan PKB, tapi bukan berarti ini adalah basisnya Pak Prabowo begitu.
Karena PKB bisa saja ya, warga Nahdien bisa saja mendukung Anies Baswedan begitu kan ya, tidak mutlak begitu. Dalam survei terbaru yang dirilis Landscape, Prabowo Subianto berada di 3 besar sebagai calon ya presiden pada pemilu di 2024 di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Di Jawa Timur tingkat ketersukaan ditempat oleh Prabowo Subianto sekitar 60,5%, Hovifah Indra Paransa 53,8% dan Ganjar Pranowo 50% ya. Untuk indikator yang sama, lanjutnya Prabowo sedikit tergeser di bawah Ganjar dalam tingkat ketersukaan di Jawa Tengah, yakni Ganjar mendapatkan 50,9% ya, dan Prabowo Subianto sebesar 43% dan Anies Baswedan mendapat 33%. Bahkan selain itu untuk tingkat keterpilihan di Jawa Timur, Prabowo unggul 26% ya, disusul oleh Ganjar ya, bahkan disusul oleh Anies Baswedan juga. Di satu sisi selanjutnya indikator yang sama juga dipakai di Jawa Tengah, hasilnya Ganjar unggul 23,7% dan Prabowo Subianto 23% ya, dan Erick Thohir 3,8% ya. Terdapat pula 26% yang belum menjawab atau tidak tahu. Artinya kan masih banyak yang masih belum jawab di situ begitu. Ya. Kalau kalkulasi politik dihitung seperti itu ya, dengan basis seperti itu saya rasa agak mentah ya. Karena survei-survei seperti itu memang ada tergantung dari sponsornya siapa mereka begitu. Tetapi publik sudah tahu bahwa basisnya di Jawa Timur bisa saja adalah kemenangan oleh Partai Demokrat begitu ya. Ya, kita tahu Partai Demokrat di Jawa Timur sangat solid sekali dibandingkan Gerindra, dibandingkan dengan PKB dan sebagainya, walaupun itu adalah basisnya PKB begitu. Bahkan dia mengatakan ya, dengan hasil survei itu Tuhan menyarankan ya agar Prabowo benar-benar bisa memilih calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi di pemilu 2024. Ya siapa lagi kalau bukan Caimin begitu. Tidak mungkin ya Bo Hovifah misalnya mau diuling partai, mau diusung partai apa begitu. Sedangkan dari KIB sudah jelas ya arahnya ke situ begitu. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya bisa saja ini adalah lumbungnya Partai Demokrat begitu ya. Bahkan sebagai capres, Prabowo memiliki 3 opsi pendamping, yaitu ya memberikan efek elektoral buat kedua provinsi tersebut, yaitu Ganjar Pranowo, Hovifah Prawansa, dan Puan Maharani. Survei Landscape dilakukan rentang waktu 10 sampai 10 April 2023 dengan menggunakan sampel 880 responden untuk masing-masing wilayah baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Metode survei menggunakan multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 3,3% dan tingkat kepercayaan 95%. Nah, inilah yang terjadi selama ini begitu, orang berpatokan pada survei. Padahal ya, survei itu kan tergantung sponsornya siapa mereka begitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi lumbung ya suara di Jawa Timur menurut saya pribadi itu adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena satu sisi banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan, baik dari warga Nahdien dan sebagainya. Kira-kira seperti itu begitu. Dan perlu diingat bahwa setelah Anies Baswedan mencoba datang ke Jawa Timur, wah disambut luar biasa sekali begitu kan ya. Tetapi bisa terjadi ini karena politik kita masih dinamis. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.